Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Nah, saya tahu banyak di antara kita ini di Indonesia itu sebenarnya kalau dalam yang banyak yang buta huruf geopolitik global. Bahkan sebenarnya para pemimpin kita juga banyak seperti itu. Tapi sayangnya kok kemudian tiba-tiba ada juga pendukung Pak Jokowi yang mengusulkan agar Pak Jokowi jadi sekjen PBB. Ini jadi ngelantur kemana-mana, Bung Rocky, walau nggak masuk akal. Ini peta terbaru, Bung Rocky. Saya kira ini dampaknya akan sangat serius ya karena Mhm. helikopternya Presiden Iran itu kan jatuh dan ada Menteri Luar Negeri di situ dan belum ditemukan. Tapi saya tadi sempat membaca di Anadolu News ini saya kira kantor beritanya Turki yang menyebutkan bahwa pesawat sudah ditemukan dan itu semua meninggal dunia. Tapi ini belum ada konfirmasi resmi. Tetapi tetap saja ini akan jadi tensi di kawasan Timur Tengah akan naik, apalagi kemudian mulai muncul spekulasi bahwa kemungkinan ini sabotase dari Israel. Gitu, Bung Rocky. Ya, kalau kita lihat teknologi tertinggi dimiliki oleh Israel dalam soal eh, apa namanya Skywar inilah perang udara itu dengan upaya untuk mengganggu sinyal dan ya semua fasilitas yang kita tahu teknologi tinggi itu ada pada Israel. Tapi Iran juga punya potensi untuk mengembangkan teknologinya dengan basis nuklir tuh. Jadi kalau peristiwa terjadi jatuhnya helikopter itu, orang terpaksa berspekulasi itu apa Hmm. penyebabnya itu, kenapa disembunyikan faktanya hampir 1 minggu dan baru Turki yang buka kasus itu. Tentu ada semacam kasakusuk diplomatik supaya Turki ucapkan itu. Lalu kita lihat Turki itu ada di dalam pihak mana dengan Israel tuh. Jelas Turki dan Israel itu dalam ketegangan diplomatik yang bisa berubah menjadi ketegangan security itu. Dan kita lihat sebetulnya potensi untuk yang kita sebut apa dalam bahasa filsafat perang itu ius ad bellum. Jadi alasan untuk memulai perang. Hmm. Kan di dalam hukum internasional ada yang disebut ius ad bellum, alasan untuk memulai perang, dan ius in bello, yaitu syarat-syarat supaya perang itu tidak melibatkan warga sipil tuh. Jadi ius ad bellumnya kelihatannya mulai ditemukan tuh. Apa alasannya nanti Iran membalas misalnya? Ya karena ditemukan sinyal yang menunjukkan bahwa itu kerjaan Israel tuh. Dan itu yang sebetulnya menegangkan dunia. Karena kadang-kala faktor perang itu tiba-tiba aja muncul. Hmm. Dan itu kita mesti anggap kondisinya udah selesai, sudah terbentuk, maka akan ada ius ad bellum tadi. Jadi faktor picunya apa gitu. Hmm. Sama seperti Perang Dunia Kedua, itu hanya karena Pangeran siapa Ferdinand yang terbunuh Ferdinand ya. Hmm. di iya di Yugoslavia Di Sarajevo. ya di Sarajevo, lalu terjadi eskalasi karena memang orang tinggal cari apa namanya precipitatum precipitati apa namanya, jadi pemicunya tuh precipitating factor itu istilah-istilah security-nya begitu. Nah, kadang-kala kita betul harus tuh, kita seolah-olah anggap ya Iran itu kan jauh banget dari Indonesia, Hmm. Hmm. Israel lebih jauh lagi itu, Hmm. Turki mungkin lebih dekat. Tetapi ini soal proxy war. Kan itu Ya. intinya kan nggak ada lagi perang yang mengandalkan orang Indonesia dari jauh kirim pasukan. Ini semua proxy war. Jadi memanfaatkan kekacauan diplomatik untuk mengambil keuntungan strategis. Nah, ini yang gagal dipahami oleh komentator-komentator politik yang hanya berbasis pada keadaan Indonesia. Padahal Indonesia sangat tergantung pada sistem supply gitu, senjata dunia, sistem supply energi dunia, sistem supply pangan dunia. Begitu terjadi eskalasi di Timur Tengah, seluruh sistem kita itu berantakan. Kenapa? Karena kita adalah net importer dalam segala hal. Lain kalau kita mandiri dalam pangan, mandiri dalam energi fosil, mandiri dalam energi terbarukan, kita semua tergantung. Pangan kita masih tergantung di Cina Selatan, pintu masuknya tuh. Ekspor daging kita juga melalui Pasifik segala macam. Jadi kalau terjadi eskalasi, maka kita akan ada di dalam kesulitan. Nah itu pentingnya faktor internasional ini juga dibaca oleh para surveyor, diperhatikan oleh mereka yang lagi berebut kekuasaan di DPR atau di kabinet. Bahwa Indonesia juga ada dalam keadaan rentan secara global security. Ya, ini menarik ya kalau Timur Tengah ini saya kira tensinya langsung meningkat kalau kemudian ditemukan eh, Presiden Iran ini sudah meninggal dunia dan kemudian juga apalagi ada tanda-tanda bahwa Israel melakukan sabotase. Apalagi kan kita tahu bahwa Israel juga sedang memperluas medan front pertempurannya di Palestina ya dengan menyerbu Rafah. Sementara kemarin kita juga mesti kita perhatikan adalah kunjungan dari Presiden Putin ke Cina bertemu dengan Deng Cina, ya, Xiaoping. Ya, ya. itu juga serius juga itu Bung Rocky.
Itu pasti penguatan aliansi harus dibaca begitu. Dan Indonesia mesti mulai hati-hati itu bahwa penguatan aliansi Rusia dan Cina itu menimbulkan tekanan baru dari Amerika pada Indonesia kan. Anda mau apa? Mau proksi Ya. Cina apa proksi Hmm. kami di dalam banyak soal tuh. Jadi betul-betul Pak Prabowo kalau kita kaitkan dengan keadaan luar negeri, Pak Prabowo akan menghadapi variabel baru dalam penyusunan kabinet Ya. yaitu security. Sementara mereka yang mungkin akan dipasang sebagai menteri di bidang security mulai dipersoalkan. Pak Syafri saya baca mulai dipersoalkan Hmm. track recordnya. Padahal mungkin Pak Prabowo menganggap bahwa Pak Syafri yang paling mengerti keadaan Hmm. security. Tetapi ini dunia sudah terbuka. Semua hal akan masuk dalam pertimbangan. Dan Prabowo pasti akan, ya saya bayangin Pak Prabowo pusing ini buat mengatur kebijakan dia di dalam negeri yang masih harus membagi kursi dengan koalisi yang tekanannya makin besar. Sementara perkembangan internasional itu membutuhkan konsentrasi. Jadi mungkin yang lebih diutamakan nanti ada siapa Menteri Pertahanan, siapa Menteri akan mengatur Luar negeri. strategi Hmm. pangan, siapa Menteri akan mengatur keuangan. Jadi kira-kira tiga itu intinya security global, kabinetnya dipimpin siapa, soal pangan itu kabinetnya dipimpin siapa, soal pangan ini juga sangat rentan dengan perkoncoan di situ karena pangan ini kan komponen importnya besar betul itu dan itu artinya banyak yang udah siap-siap untuk dapat konsesi dari import-import pangan ini. Dan yang ketiga adalah Menteri Keuangan. Jadi Menteri Urusan Pangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan itu yang paling strategis. Tetapi ada yang lebih penting yaitu ekonomi rakyat. Kan mesti ekonomi Ya. rakyat juga harus mampu untuk mengkontain dampak dari krisis ekonomi. Nah, ekonomi rakyat artinya menteri koperasinya itu mesti orang yang betul-betul pernah punya pengalaman dengan rakyat di bidang koperasi, mengerti jaringan koperasi Indonesia termasuk koperasi dunia. Jadi kita melihat sebetulnya empat menteri itu menteri koperasi mesti datang dari orang yang maksimal atau minimal dia punya pengetahuan tentang koperasi, pernah menduduki jabatan-jabatan yang berhubungan dengan ekonomi rakyat. Yang kedua ada Menteri Keuangan yang mampu deal utang dan utang baru dan utang lama. Yang ketiga adalah Menteri Pangan itu jangan dikendalikan oleh oligarki dan Menteri Pertahanan. Jadi kalau ditanya bagaimana portofolionya, ya saya kira di empat bidang itu yang akan jadi fokus Pak Prabowo. Sambil Pak Prabowo memperhatikan eskalasi Timur Tengah karena itu Ya. faktorial betul tuh, sangat-sangat faktor dalam kebijakan makroekonomi Indonesia nantinya. Nah, dengan menggunakan apa geopolitik global tadi sebagai alasan dasar pembentukan kabinet, Bung Rocky ya, saya kira Ya. kemudian variabel Jokowi dan juga apalagi variabel Gibran itu sudah tidak signifikan lagi kan jadinya karena bagaimanapun juga Pak Jokowi selama ini kan sangat buta huruf terhadap terhadap geopolitik global. Sementara Gibran, saya kira kita tidak pernah juga tahu seperti apa pemikiran dia tentang geopolitik global. Nah itu kalau kita ucapkan sebagai analisis kita akan diomelin orang tuh. No, Gibran lagi, Jokowi lagi. saya kira harus Padahal kan, kita mau terangkan, harus kan. padahal kita mau serius menerangkan bahwa Jokowi seharusnya berhenti cawe-cawe karena Pak Jokowi tidak paham perkembangan global terakhir. Ya. Demikian juga Gibran, dia mesti mempersiapkan diri sebagai apa nanti. Jadi kalau orang rendahkan atau bahkan rendahkan atau menganggap bahwa kurang, ya memang kurang. Kenapa? Karena soal setelah pemilu itu beda dengan janji-janji kampanye. Gibran bisa berpidato ngeledek Pak Mahfud misalnya. Hmm. Tapi Pak Mahfud orang yang juga tahu bahwa ya Gibran nggak bisa bikin apa-apa di bidang keamanan itu. Demikian juga Pak Jokowi yang tetap menuntut infrastruktur monumental dia untuk didahulukan. Padahal sebetulnya harusnya momentum ini dipakai untuk memperbaiki relasi politik internasional kita. Kan kita selama ini dianggap tergantung terus pada Cina tuh dari ekonomi dan politik. Sementara dunia melihat ada potensi pelemahan ekonomi Cina tuh. Apalagi kalau Cina diminta untuk ikut membiayai perang bersama dengan Rusia itu bangkrut juga negara itu kan. Jadi itu pentingnya kemampuan berpikir global strategis itu. Nah, kita ingin itu diucapkan. Bahkan kita ingin semua semua unsur dalam masyarakat, mereka yang berpikir atau mereka yang hanya mengendalikan otot pun itu mesti mesti tahu bahwa Indonesia ini harus dipikirkan dengan isi kepala, bukan dengan tudingan jari atau otot yang gede-gedein itu ngancam-ngancam di TikTok Ya. segala macam. Itu juga konyol gitu. Kita melihat bangsa ini tumbuh dengan tuntunan pikiran, itu aja dasarnya tuh. Ya, dan saya kira begini ya, Bung Rocky dengan ya, tadi latar geopolitik global yang semakin eksplosif tadi begitu ya, itu kan kita diperlukan tentu figur-figur sangat kuat untuk mengendalikan eh,
mengendalikan ekonomi negara kita, mengendalikan politik kita, pertahanan kita seperti Anda sebut tadi, dan termasuk soal pangan kita ya. Jadi saya kira sebenarnya harus ada kesadaran bahwa pembentukan kabinet sekarang ini kabinet yang kabinet krisis gitu ya, bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Kita kan khawatir sekali bahwa nantinya di partai politik itu pun juga terjadi di antara mereka juga apa dagang sapi di antara mereka yang muncul bukan orang yang terbaik, tapi hanya orang yang ya dekat dengan ketua umum partai atau mereka bagian dari elit partai gitu. Itu yang kita minta semacam kesadaran nasional bahwa ini negeri betul-betul rentan secara Ya, ekonomi, secara APBN, secara lingkungan, secara korupsi. Apalagi ada kerentanan baru di tingkat global karena proksi ya. kita itu tidak dimengerti oleh publik publik kita sendiri. Ya. Berbahaya Hmm. Hmm. terlalu dekat dengan Cina itu kan itu intinya tuh. Dan bahaya juga kalau kita tidak punya persiapan konseptual untuk mengembalikan bangsa ini ke dalam fora internasional. Nah, sekali lagi Pak Jokowi tidak punya kapasitas itu. Oh, kok kritik Jokowi memang nggak punya. Dan Pak Jokowi juga sadar karena itu dia jarang sekali pergi ke forum internasional Hmm. sehingga kirim wakil. Nah, sekarang baru kelihatan perlunya sebetulnya dari awal Jokowi memanage politik diplomasi kita. Itu udah gagal. Kan selama 9 tahun Jokowi itu buta huruf soal global kan. Nah, Hmm. kalau saya sebutin buta huruf, nanti orang bilang, apa yang maksud buta huruf? Mungkin bukan. Itu artinya illiteracy, tidak punya kemampuan untuk menganalisis keadaan global. Faktanya di situ tuh. Demikian juga Gibran atau kita panggil Mas Gibran yang sering disebut sebagai wakil presiden. Fungsinya apa nanti? Jadi bukan kita menghalangi mereka, kita beri beban pada mereka supaya mereka berpikir bahwa ke depan Indonesia itu ada di dalam banyak jenis jebakan, jebakan krisis ekonomi, jebakan tadi global, dan yang paling parah adalah jebakan tumbuhnya masyarakat masyarakat yang rentan terhadap isu tuh. Ada isu kecil digede-gedein tuh. Lalu di TikTok kan, lo datang berbaris di depan kamera tuh, ngancam-ngancam segala macam tuh. Kan itu masyarakat kriminal sebetulnya yang menjadi marah karena tidak punya kemampuan menganalisis. Nah, kita bantu dengan analisis itu tuh. Jadi sekali lagi, kemampuan kita untuk menganalisis itu sumbangan FNN pada negeri ini. Kan Ya, itu ya. intinya tuh. Jadi sekali lagi, kita ingin supaya Pak Prabowo itu menyelesaikan problem dalam negeri tanpa beban toxic person ini sambil mulai menghitung potensi terjadinya eskalasi di Timur Tengah yang sangat mungkin itu menjalar menjadi perang dunia itu karena semua negara udah bersiap-siap untuk Ya. menghadapi perang itu juga yang menyebabkan ya dolar kita naik terus karena dipanggil pulang terus oleh Joe Biden untuk mempersiapkan industri perang misalnya atau para spekulan menahan dolar supaya nanti begitu ada krisis dolarnya tinggi itu Indonesia terjebak lagi di situ dan itu Ya. sebetulnya cara berpikir masuk akalnya begitu. Ya, 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 kan kan bagaimanapun juga kita ini di masa lalu itu kan dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia lah, di kekuatan di kalangan Islam kita juga salah satu negara besar yang negara demokrasi besar, kemudian di Asia Tenggara kita dianggap big brother dan letak kita yang sangat strategis ya Bung Rocky. Tetapi kan di era Pak Jokowi itu betul-betul kita inward looking gitu ya. Tetapi saya kira dalam situasi semacam itu kita dalam situasi yang geopolitik global berubah kita mau tidak mau dipaksa untuk kembali memainkan peran itu Bung Rocky dan Pak Prabowo kan dulu juga selalu ngomong bahwa dia akan menjadi macan Asia gitu. Nah, di sini pentingnya pemimpin-pemimpin dari PDI Perjuangan yang mengingatkan kembali bahwa profil internasional kita justru jadi sangat wangi, itu sangat cerdas di zaman Pak Bung Karno. Bung Karno Hmm. itu diingat dunia itu. Hmm. Jadi Ibu Mega punya hak sejarah untuk mengklaim bahwa PDIP harus kembali pada pikiran Bung Karno. Kan Hmm. semua orang sekarang berpikir tentang human solidarity. Itu juga Ya. inti Bung Karno tuh, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemampuan Indonesia untuk jadi jembatan Asia Afrika itu hanya ada di zaman Bung Karno. Dari zaman Pak Jokowi semua itu nggak ada. Hmm. Jadi yang dibikin Pak Jokowi bukan jembatan Asia Afrika, tapi jembatan yang melintasi sungai-sungai kecil. Itu aja tuh yang kemudian dibikin besar soal itu jalan-jalan tol. Padahal itu bukan jalan untuk membuat pikiran kita masuk ke dalam tol pikiran dunia tuh. Nah, kita selalu kasih kritik itu. Baru sekarang orang mulai sadar bahwa yang kita kritik itu sebetulnya upaya untuk mencegah ambisi Jokowi yang berlebih-lebihan di bidang infrastruktur dan lalai untuk menghasilkan jalan pikiran bagi generasi baru tuh. Dan saya kira itu dasarnya kenapa FNN mengambil posisi oposisi dalam pikiran. FNN bukan partai tapi dicaci maki, diancam-ancam oleh mereka yang jalan pikirnya terbatas tapi tubuhnya dibikin besar-besar tuh, otaknya dibuat kecil tuh. Termasuk juga kalangan guru besar yang terus-menerus takut untuk berpolitik tapi akhirnya kemudian mulai masuk dalam kehidupan kritis tapi
Ya, kadang-kadang tanggung karena beban ASN. Jadi ya. ini sebetulnya yang kita maksud Pak Prabowo kasih jalan supaya kemampuan intelektual kita melampaui kemampuan-kemampuan desain infrastruktur kita tuh beri kesempatan pada mereka yang kritis supaya ada imbangan pikiran publik terhadap kebijakan Pak Prabowo ke depan. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Mesti aware kita Ya, dengan situasi global yang sedang tengah berubah. Yes. ya, jangan buta huruf dengan perkembangan global karena itu faktorial bagi masa depan kabinet Jokowi. Sorry, kabinet Prabowo. Yes. Terima kasih, Bung Rocky. Iya, salam akal sehat.